saya juga ikut mencatat tadi ya perkembangan dari awal. Yang pertama bahwa Pak Dirjen tadi, Pak Dirjen, ya, Ibu Dirjen Getika, Profesor Dr. Nono Suryani menyatakan bahwa perpustakaan sekolah itu memiliki peran yang sangat penting. Peran yang sangat penting itu terutama dalam hal literasi, karena literasi itu menjadi fokus pemerintah dalam hal ini pendidikan nasional kita. Nah, oleh karena itu saya kira ke depan program-program tentang literasi, tentang membaca ya, reading literacy, terutama yang di SD ya, teman-teman yang di perpustakaan SD, ini betul-betul digarap, gitu ya. Betul-betul kita memiliki skill yang sebagai pustakawan yang kuat di bidang ini. Karena di bidang-bidang lain, terus terang saja perpustakaan itu juga banyak saingan gitu ya. Saingan dengan Google, dengan YouTube, dengan aplikasi pembelajaran yang macam-macam di sekolah. Nah, sehingga kalau kita tidak kreatif tadi kata Bu Dirjen, itu kita bisa ditinggalkan oleh anak-anak dan siswa. Nah, oleh karena itu khusus untuk teman-teman yang di perpustakaan SD, Akusi penting ke depan bekerja sama dengan pihak-pihak yang kompeten ya, yang punya profesionalitas tinggi di bidang pengembangan program membaca. Oleh karena itu kita hadirkan nanti di sini ada dari Yayasan Innoma ya, dari Innoma, kemudian dari Bu Partina dari DKI itu sudah bekerja sama juga, sudah melakukan beberapa pelatihan, termasuk Akusi juga beberapa kali mengundang pakar di bidang literasi anak, gitu ya. Nah, saya kira itu concern di situ nanti teman-teman. Jangan sampai program literasi di sekolah itu nanti digarap oleh Bapak Ibu guru saja, pustakawannya karena tidak kompeten hanya ditinggalkan. Nah, padahal itu lahan pekerjaan kita sebenarnya yang sangat mendasar, gitu ya. Nah, jadi Ibu Dirjen tadi mengatakan itu perannya perpustakaan kuat banget sebenarnya di situ. Nah, jadi di samping kita bicara yang lain-lain di sekolah, tunjukkan bahwa kita juga orang yang sangat kompeten dalam pengembangan literasi anak. Jadi kita paham betul nanti perjenjangan buku-buku untuk kelas rendah SD, kelas 1, kelas 3 sampai kelas 3 itu apa, kelas tinggi seperti apa, bagaimana mengadakan readingnya. Pernah nggak kita koleksi kita di perpus itu kita klaster itu, ini buat anak kelas 1, ini kelas 2, kelas 3 gitu, sesuai ketentuan yang ada yang sudah dibuat oleh Badan Bahasa Pusat Kurikulum. Nah, itu kalau kita kuat perannya di situ, nah nanti perpustakaan itu betul-betul menjadi basis pengembangan literasi anak di sekolah. Kemudian yang untuk SMP SMA itu programnya sudah bukan di literasi dasar, tapi sudah kemampuan literasi terapan ya, menerapkan kemampuan literasi itu dalam berpikir, ya, dalam yang kita sebut dengan critical thinking. Nah, itu nanti model programnya di perpustakaan itu adalah model-model project ya. Model-model project nanti kita bermitra dengan Bapak Ibu guru. Jadi kolaborasi guru dengan pustakawan itu harus dibangun, betul-betul dibangun. Kalau tidak kita akan ditinggalkan lagi, gitu ya. Kita akan ditinggalkan lagi. Nah, karena itu tadi sebenarnya itu lahan kita literasi itu, dan arah kurikulum itu ke situ, gitu ya. Arah kurikulum itu ke situ, ke literasi itu, di ujian di asesmennya juga literasi, sampai mau kuliah nanti ujian UTBK-nya juga literasi. Nah, jadi kalau kepala sekolah yang cerdas, gitu ya, dia harus memiliki
meningkatkan perpustakaannya, dan pustakaannya juga membekali diri, gitu ya. Nah, Adpusi sebagai asosiasi profesi di bidang pustakawan sekolah harus konsen ke depan nanti. Kita sama-sama belajar bagaimana menjadi seorang fasilitator atau pendamping siswa dalam mengembangkan literasi, baik literasi dasar maupun literasi dalam arti membaca kritis, gitu ya. Kalau level SMP, SMA, SMA itu udah membaca kritis, gitu. Penerapan literasi dalam semua aspek, dalam berpikir, dalam bertindak, dan sebagainya, dalam pembelajaran, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka programnya di SMP SMA itu yang kita sebut dengan informasi literasi. Literasi informasi itu harus diperkuat. Itu tadi disampaikan oleh Ibu Dirjen. Jadi kita harus kreatif seperti guru bergerak, kata beliau. Jadi kita bikin sentra kelompok-kelompok di pustakawan itu betul-betul berbasis kompetensi. Ya, kita punya karakter kuat, punya kompetensi kuat, gitu ya, di bidang literasi itu. Kalau masalah sirkulasi, ngulis pelayanan itu juga tetap dilaksanakan. Tapi jangan hanya itu. Kalau hanya itu kita lewat kita. Dalam tanda kutip mungkin kurang dianggap di sekolah nanti. Kita akan kelindas oleh zaman. Nah, kemudian nanti untuk masalah ketenagaan nanti kita bahas khusus di kongres, di komisi-komisi, untuk kita susun rekomendasi kongres ini. Nanti kita akan sampaikan sesuai saran dari Bu Dirjen tadi ke Dirjen GTK, juga ke Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kan itu yang menangani sekolah. Kemudian juga ke Kepala Perpustakaan Nasional dan ke Kementerian Agama juga nanti. Lalu kita harapkan nanti pengurus baru nanti bisa langsung beraudiensi langsung ke GTK, ya, Dirjen GTK, ke Dirjen Disdasmin, pendidikan dasar, pendidikan dasar dan menengah, Dikdasmen, ya gitu. Nah, nanti audiensi di sana, ya. Kemudian yang dari Pak Cahyo tadi disampaikan oleh beliau bahwa peran kepala sekolah sangat penting. Peran dinas pendidikan, dinas perpustakaan di daerah, dan kita sendiri juga sebagai petugas di lapangan, ya. Nah, itu sangat penting karena kita sekarang nggak bisa juga semuanya mengandalkan pusat, karena pendidikan ini sudah diotonomikan. Nah, karena pendidikan ini sudah diotonomikan, di pusat itu kebanyakan menyusun SPK saja, norma, aturan, standar-standarnya. Tapi pelaksanaan di setiap daerah itu yang sangat berkepentingan dan sangat menentukan itu adalah bupati dan wali kota. Bupati, wali kota, anggota dewan, gitu ya. Nah, kalau di provinsi gubernur, anggota dewan provinsi. Nah, termasuk formasi tadi, ya. Nah, kami di pusat, nanti pengurus pusat juga mendorong sesuai arahan Bu Dirjen tadi. Nah, kita yang di daerah juga usulannya itu harus dari daerah. Dan sudah banyak contoh daerah-daerah yang aktif itu mendapatkan formasi, tapi daerah-daerah yang pasif ya tidak dapat formasi, ya. Nah, karena muncul dari daerah-daerah. Ada daerah yang sudah mendapat tunjangan, ada daerah yang tidak mendapat tunjangan. Kenapa berbeda-beda? Karena sudah otonomi. Nah, saya kira itu dari saya.
dua narasumber tadi saya kira sangat menginspirasi kita dan keduanya menyatakan dukungan kepada kita. Tinggal nanti kita susun rekomendasi yang baik. Dan Bu Nunu tadi kita tahu beliau ternyata sakit gitu ya, masih kena COVID gitu. Jadi kita maklum tidak bisa ke sini. Tadinya sebelumnya sudah bilang mau datang ke sini. Dan mungkin salah satunya karena itu ketika dia bisa datang ke sini. Saya kira itu teman-teman, selamat beristirahat. Nanti siang jam berapa panitia?